Nah, jadi gini, masalah terbesar dalam membangun citra diri atau membangun diri lo yang baru itu sebenarnya gini, yang paling susahnya adalah ada kebiasaan. Tadi gue sempat bilang ini, kebiasaan lama yang harus dihancurin karena mungkin merugikan untuk digantikan dengan kebiasaan baru. Oke? Inilah menurut gue berdasarkan pengalaman inilah hal yang paling sulit untuk dilakuin. Tapi gue ulangin sekali lagi, tapi ini adalah kunci dari segalanya ya. Kunci dari segalanya adalah mengubah kebiasaan lama yang negatif, yang merugikan. Gue nggak bilang negatif secara moral ya. Oh ini secara moral negatif, enggak, bukan. Tapi merugikan, kita ganti dengan kebiasaan baru. Itu kunci dalam segala hal tentang belajar. Namanya belajar itu bukan mengisi otak lo dengan pengetahuan baru doang. Tapi yang lebih penting dari situ, belajar itu membentuk kebiasaan-kebiasaan baru yang menguntungkan atau positif gitu ya. By the way, gue mau ngulang sedikit tentang kata positif negatif. Gue sering kurang setuju kalau misalnya rajin itu pasti positif dan malas itu pasti negatif. Dan gue juga nggak punya penilaian moral tentang malas atau rajin ya. Malas itu netral, banyak hal-hal yang sifatnya netral. Greed ya, rakus itu juga netral. Malas itu netral. Rajin rajin itu juga netral, nggak positif nggak negatif. Kenapa begini? Kita lihat, malas plus kreativitas itu menghasilkan banyak hal. Tau nggak? Coba deh, kalau nggak males, kita nggak akan menciptakan mobil. Kalau nggak males, kita nggak akan punya remote control, kita nggak akan punya telepon, kita nggak punya benda-benda canggih ini. Kenapa? Males itu membuat kita mencoba, ada nggak mencari cara yang lebih baik dengan kemalasan kita mencoba cara yang lebih baik, yang lebih cepat, mencari cara untuk menemukan sesuatu sehingga energinya itu nggak perlu buang-buang energi, ya kan? Kayak remote control, ngapain gue bolak-balik ke TV untuk ganti atau ke AC? Kalau ada remote control dari jauh, tek, mati, nyala, itu cukup, ya. Nah, banyak yang bilang teknologi itu adalah simbol terbesar atas kemalasan dan kreativitas manusia. Sebenarnya teknologi, coba deh, berbagai macam teknologi yang ada datang karena kemalasan, tapi didukung dengan kreativitas. Nah, menurut gue jadi malas itu penting. Kenapa? Coba deh, kalau lo rajin, misalnya lo disuruh ngerjain suatu tugas. Tugas itu dikerjain dalam waktu 10 jam yang tadi gue bilang. Nah, terus kalau lo rajin, ya udah kerjain aja, kerjain aja. Kalau lo malas, mungkin lo berpikir, aduh 10 jamnya terlalu lama. Ada nggak cara lain? Coba lo kreatif, lo berinovasi. Ada nggak cara lain yang bisa mengerjakan sesuatu dengan lebih baik, lebih cepat? Mungkin ternyata ada cara 3 jam. Lebih baik, lebih cepat, dan akhirnya waktunya apa? Efisien. Kenapa? Karena lo malas. Oke? Jadi malas itu coba tumbuhkan malas yang positif. Malas positif itu biasanya harus didukung dengan kreativitas. Supaya lo cari jalan yang lebih baik, cari jalan yang lebih cepat. Bukan berarti shortcut ya, bukan berarti cara-cara jadi akhirnya malas, ya udah kita cari cara cepat yang apa yang bocoran atau apa. Enggak. Tapi coba dengan kemalasan itu menciptakan sesuatu yang lebih baik. Nah, oke, balik lagi. Berarti kalau gitu lo harus menciptakan kebiasaan baru. Namanya belajar adalah menciptakan kebiasaan baru. Coba mulai dari sekarang, ini paling susah kenapa? Karena paling nggak sadar. Gini, coba lo lihat, ada nggak kebiasaan-kebiasaan diri lo yang negatif, lo ganti jadi hal yang positifnya kayak apa. Coba lo lihat ya, ini paling susah nih emang. Kenapa? Karena kadang-kadang kita nggak sadar itu adalah kebiasaan kita. Dan untuk menciptakan kebiasaan baru, kadang-kadang kita udah terlalu nyaman. Istilahnya comfort zone. Lo tahu penyebab kegagalan terbesar orang? Karena orang itu terlalu nyaman,
terhadap sesuatu kebiasaan lamanya, sehingga untuk keluar tuh males. Walaupun hasilnya itu bagus untuk keluar, tapi aduh udah males lah untuk keluar dari comfort zone-nya, dari zona kenyamanannya. Akhirnya males keluar. Apa efeknya? Iya nggak berkembang. Oke? Jadi, mumpung lo masih muda, belajarlah untuk melihat comfort zone lo dan berani untuk keluar dari comfort zone-nya. Ya kan? Siapa tahu comfort zone itu merugikan. Kalau emang merugikan, ya jangan diterusin. Ciptainlah yang baru, yang positif, yang lebih menguntungkan. Oke? Jadi, pertama, lihat kebiasaan lama. Oke, kedua, berani keluar dari keadaan nyaman lo. Ganti yang negatif menjadi hal-hal yang positif, ya, kebiasaan yang merugikan ganti jadi menguntungkan. Oke, ini penting ya, latihan. Karena ini semua memang butuh komitmen. Oke?